saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun munjiyatun wa salatun muhlikatun wa salatun darajatin wa salatun kafaratin." Tiga perkara yang menyelamatkan, tiga perkara yang membinasakan atau yang merusak, tiga perkara yang mengangkat derajat, dan tiga perkara yang menghapuskan dosa-dosa. Jadi itu 4 kali 3 berapa jumlahnya? 12 perkara. Baik, kita mulai. Yang pertama, wa ammal munjiyat, 3 perkara yang menyelamatkan. 3 perkara yang menyelamatkan itu: 1, fa khasyatullah fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi atau dalam keadaan timbul terang-terangan. Ini kalau ibu-ibu punya modal takut. Takut itu kan definisi takwa. Imam Ali ditanya, "Mat takwa?" Apa itu takwa? Kata Imam Ali, yang pertama al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah al-jalil. Wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diwahyukan. Waridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Itu tanda orang takwa. Ibu-ibu kalau punya 3 sifat ini: 1, takut sama Allah; 2, yang Allah wahyukan diamalkan; 3, dapat dikit ridho. Ya, kalau banyak ridho wajarlah. Gaji 15 juta sebulan, ridho, wajar. Gaji 1.500.000 sebulan, ridho, itu yang luar biasa. 1 juta zaman sekarang di Bandar Lampung dicukup-cukupin ya Bu ya. Karena pulsa bukan cuman pulsa listrik sekarang, pulsa HP juga buat anak sekolah daring misalnya. 1 juta dicukup-cukupkan, tapi ridho, itu yang luar biasa. Itu tanda orang yang bertakwa. Nah, yang kita ulas di bagian pertama ini adalah bagian dari 3 perkara yang menyelamatkan itu: fa khasyatullah fi sirri wal alaniyah, takut pada Allah. Kalau ibu-ibu punya takut pada Allah, itulah orang takwa. Karena kalau kita mau jujur-jujuran ya Bu, manusia zaman sekarang lebih takut miskin daripada takut sama Allah. Iya apa ya? Ini jangan-jangan termasuk saya loh Bu. Lebih takut miskin daripada takut Allah. Buktinya, nah, kedepannya kita ini mau makan apa, lebih takut miskin. Nah, Cung, gimana kalau bapak kakek nenek sudah pensiun? Takut miskin. Padahal semua sudah ada rezekinya. Itulah mengapa manusia itu serakah benar ya Bu. Ngumpulin harta buat 7 turunan, 8 tanjakan, 9 pengkolan, 10 kali muter-muter. Seakan-akan dia ingin mewariskan segalanya, sampai 100 turunan pun gak bakal melarat, seolah-olah begitu. Terus manusia zaman sekarang ini, mohon maaf, apalagi pejabat, lebih takut sama KPK daripada takut sama Allah. Dan PNS lebih takut sama wali kota daripada takut sama Allah. Ya Pak ya, ini fakta, ini fakta. Lebih takut sama wali kota daripada sama Allah. Lebih takut sama inspektorat daripada takutnya sama Allah. Itu manusia zaman sekarang. Pejabat lebih takut sama KPK daripada takutnya sama Allah.
Tapi kalau orang takut sama Allah dia selamat, Bu. Mau tanda tangan nih, tanda tangan. Mau ngoret? Ah, enggak lah. Ini kalau saya menandatangani surat ini, rakyat saya terzolimi. Saya tidak akan tanda tangan karena takut pada Allah. Ya, tidak ada yang tahu. Ya, KPK juga tidak bisa menyelidiki. Aman. Menurut hukum administrasi aman. Menurut hukum pidana aman. Tapi di sisi Allah belum tentu aman. Ya sama lah kayak laki pengen selingkuh. Ibu-ibu punya laki pengen selingkuh. Gimana cara mengawasinya? Dia pamitnya mau kemana? Pamitnya pengajian. Tapi tempat ceweknya. Ada yang pamitnya ke Pontianak, Bu. Naik Sriwijaya SJ. SJ berapa sih itu? 182 ya. Pamit ke Pontianak. Ternyata sama pacarnya ke Bali ternyata. Bininya udah bikin tenda ya, Bu ya. Udah tahlilan, ngedoain lakinya jadi korban Sriwijaya Air kemarin. Nah, lakinya bingung dengar kabar dari tetangga di rumahnya sudah pakai tenda, udah yasinan tahlilan. Akhirnya dia nelpon temannya, kata dia, sebenarnya gua ini masih hidup lah. Gua kan nggak ke Pontianak. Emang lo kemana? Ke Bali, kata dia, sama cewek gua. Kata temannya, ngaku ajalah kamu sama bini itu. Ini mumpung masih bernyawa, kata dia. Malu dikit enggak jadi masalah. Allahu Akbar. Lu ngapa dia selingkuh? Karena enggak takut sama Allah. Kalau takut sama Allah, Bu, bini enggak tahu. Bini mungkin bisa dikibulin, tapi Allah Maha tahu. Makanya benar, orang tidak akan berbuat maksiat kalau dia punya takut pada Allah. Kayak contoh seperti hadis Nabi itu. Rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang digoda perempuan cantik. Sudah cantik, kaya pula. Kalau di Indonesia itu yang cantik, kaya dan bisa ngegoda siapa kira-kira ya, Bu ya? Contohnya Gisel aja lah ya. Umpama. Ini contoh umpama. Tauan aja ya, Bu ya. Nah, yang digoda si Ahmad Zaruni. Ini tim serbu ya, Bu ya. Ponaan saya, Ahmad Zaruni. Kan masih bujang. Digoda, enggak ada yang lihat. Di tempat sepi, enggak ada yang lihat, cuman berdua. Kata si Runi, enggak lah Mbak, saya enggak sanggup membayar. Kata dia gratis, enggak usah membayar. Malah gua yang kasih duit. Umpama ini. Tapi Runi ngejawabnya, ini akhafullah. Tidak, aku bukan enggak demen, karena aku laki-laki normal. Tetapi aku tidak mau melakukannya karena aku takut kepada Allah. Subhanallah, ini luar biasa. Makanya orang yang punya takut sama Allah, Bu, selamat. Enggak akan jahat amat, mohon maaf. Kalau takut sama Allah, enggak mau, Bu, maki-maki pembantu walaupun dia salah. Orang yang kayak di film-film itu, pembantu dimaki-maki, palanya dijejutin dinding karena salah dikit, berarti dia enggak takut dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bakal selamat itu perkara yang menyelamatkan wal qasdu fil faqri wal ghina. Hidup sederhana, baik dalam keadaan miskin atau kaya. Saya ulangi, hidup sederhana walaupun miskin, termasuk dalam keadaan kaya sekalipun. Ya, kalau orang miskin hidup sederhana wajar, miskin. Lagi pula kalau miskin tapi poya-poya, besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kui putu buatan cek gaya.
awak buntu banyak gaya. Nah ini kalau orang melarat banyak gaya, kerjaannya selfie aja ya bu, upload, padahal melarat, pakai aksesoris mahal, baju juga begitu, mana-mana makan di tempat yang mahal, tapi begitu ada bantuan dana covid nggak kebagian, marah-marah, ngisin-ngisin, malu-maluin yang kayak gitu. Nah yang luar biasa ini orang kaya tapi sederhana. Itu yang luar biasa. Kaya tapi sederhana. Ya maksudnya begini, walaupun kaya raya, jangan pula rumah kegedean. Sampai-sampai membayar pembantu harus 30 orang. Kan pening ya bu ya. Kan ada orang-orang kaya yang di perumahan elit itu kan. Kayak di Jakarta, ini kayak ini aja lah. Mas Anang Hermansyah itu sama Asanti kan. Pening dia rumah kegedean. Makanya dia mau jual tuh rumah karena pemborosan. Bukan dia sudah bangkrut gak mampu bayar, bukan mampu dia bayar. Tapi memang hidup itu jangan berlebihan. Jangan melampaui batas. Terlalu besar biayanya. Ada orang itu bayar listrik buat rumah aja 500 juta sebulan loh. Listrik doang. Kalau buat hotel nggak apa-apa, itu tempat usaha. Kalau buat apa namanya perusahaan nggak apa-apa, pabrik misalnya kan, karena menghasilkan uang rumah. Alangkah baiknya uang segitu disedekahkan. Artinya begitu. Contoh sederhana, artis-artis itu ya bu, beli tas harganya 1 miliar, tas, Allahu Akbar. 1 miliar. Iya sih mereka kaya, iya mereka punya uang, tapi ngapa sih nggak bisa sederhana? Beli tas yang harga 100.000 cukup. Kalau ibu-ibu jangan 100.000 bener lah. Ya gopek lah 500.000 ya, gopek sampai 1 juta. Umpama nih artis yang suka koleksi tas miliaran itu, dia beli tas 1 juta kan udah mewah ya bu ya, udah bagus. Yang ditaruh juga paling apa dalam tasnya itu. Beli tas harga 1 juta lah dimahal-mahalkan, maklum orang kaya. Nah itu kan masih sisa duit 999 juta. Sedekahkan. Kalau nggak mau sama orang lain, kerabatnya yang miskin, tetangganya yang miskin, keluarganya yang miskin. Luar biasa itu. Ini kadang-kadang udah beli tasnya mahal, nggak cukup 1 lagi bu ya, selemari penuh. Jangan tersinggung yang di rumahnya punya lemari khusus tas doang ya. Jangan tersinggung. Kalau ibu-ibu mah budgetnya ada tas yang 50.000, ada yang 200, ada yang 300 gitu ya. Ada yang 500, silahkan. Tapi sekali lagi bu, hidup sederhana lebih baik. Walaupun kaya, kita bisa berbagi. Jadi orang yang hidup sederhana tuh bukan pelit. Buktinya dia sedekah. Tapi coba jangan berlebih-lebihan. Hidup jangan berlebih-lebihan agar kita bisa berbagi. Agar nggak bikin orang sakit hati. Makanya ibu-ibu jangan pernah menceritakan koleksi harta kekayaannya di hadapan orang yang miskin, makan saja susah. Jangan. Itu menyakiti hatinya. Tak perlu menampakkan kemewahan di depan orang-orang yang memang kesusahan. Sama bu, jangan menampilkan nikmatnya sehat berlebihan depan orang sakit. Depan orang sakit yang makan dikit aja muntah. Ibu-ibu makan bakso 3 mangkok, sampai belepotan. Minum kopi nyeruput, nyakitin itu bu, menyakiti itu. Jangan gitu. Jadi jangan menampilkan yang lebih di kita di hadapan orang yang sedang kekurangan. Hidup sederhana. Insya Allah. Kalau bisa sederhana ya bu ya. Anak-anak dibiasakan sederhana, hidup bahagia. Yang bahaya itu sudah biasa mewah, sangat mewah, makan di kaki 5 aja nggak mau, ya. Tiba-tiba jatuh miskin, nah itu yang bahaya. Anak-anak susah, nggak mau lagi turun ke bawah. Kalau orang biasa di bawah naik ke atas, alhamdulillah. Tapi yang di atas jatuh ke bawah itu yang jadi persoalan. Baik, yang berikutnya. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab.
bersikap adil dalam keadaan ridho atau dalam keadaan marah. Makanya orang yang bertakwa itu ya Bu, orang yang bisa mengendalikan amarahnya saat dia pantas marah. Itu orang hebat itu. Kadal halimi ayyakunan nabiyan. Kadang-kadang orang halim itu seperti seorang nabi. Seperti ya Bu, derajatnya seolah-olah seperti nabi. Siapa orang yang halim itu? Malakan nafsahu ingdal ghadab. Orang yang mampu mengendalikan emosinya saat dia sedang pantas marah. Itu orang hebat. Bersikap adil tadi ya, dalam keadaan ridho, senang, atau marah, atau benci. Kadang-kadang kita ini nggak bisa adil itu sama orang yang kita benci. Makanya sempat Allah ingatkan, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat engkau berlaku tidak adil. Jangan sampai benci Bu Hajah Alimin, ada kejelekannya kita sebarkan, itu tidak adil. Karena ibu-ibu senang sama saya nih, lihat jeleknya saya ibu-ibu tutupi. Tapi sebaliknya kalau nggak senang sama saya, nyebar kemana-mana. Itu yang disebut dengan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat engkau berlaku tidak adil. Terutama yang harus adil itu penguasa, pemerintah harus adil. Jangan sampai kalau sekelik dilindungi, tapi kalau lawan dihabisi. Kawan dilindungi, lawan dihabisi, jangan. Itu namanya nggak adil. Nah, orang yang bakal selamat dia adil walaupun sama lawan sekali. Itu orang yang bakal selamat. Adil walaupun sama musuh. Adil walaupun sama orang yang dibenci sekalipun. Nah, dapat 3 kita kan. Sekarang kita masuk ke 3 perkara yang membinasakan atau yang merusak. 3 perkara yang merusak atau yang membinasakan. Yang pertama, fasuhun syadidun, pelit sangat pelit. Waduh, di sini ada orang pelit nggak ya? Enggak ada. Ibu-ibu ini dermawan semua. Saya doakan dengan sedekah ibu-ibu, ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Pelit sangat. Sampai-sampai mohon maaf Bu, ada makanan di rumah, mending busuk dibuang ke comberan, ke tempat sampah, daripada dikasih sama orang. Allahu Akbar. Itu saking pelitnya ya. Saking pelitnya, ngasih orang tua aja nggak mau. Saking pelitnya. Ada nggak anak yang pelit sama orang tua? Banyak Bu, banyak. Tapi di sini nggak ada sama sekali. Pelit, saking pelitnya ya Bu. Orang tua aja nggak dikasih. Allahu Akbar. Saudara kesusahan pun tidak dikasih. Ada kalanya kita ini tidak perlu menghutangi. Ada kalanya kita mesti memberi. Walaupun memberi juga harus sambil mendidik. Karena ada orang yang maunya dikasih aja tapi nggak mau usaha. Salah juga yang kayak gitu. Karena ada saudara tuh modelnya gini Bu, utangnya kemana-mana. Mending kalau utangnya tadi kelihatan dia beli apa. 1, 2, 3 utang semua. Kita tutup ini bayarin utangnya. Utang bayar, selesai. Ngutang lagi di mana-mana. Yang kayak gitu bukan nggak mau nolong. Bebesin aja duluan. Masukin penjara. Nanti dia taubat. Jadi harus memberi pembelajaran. Jangan sampai kita ngebantu tapi salah. Contoh, anak-anak kecil yang suka di lampu merah itu ya Bu, itu kalau dari segi sekedar dermawannya kita bisa aja ngasih terus, tapi dari segi pembelajarannya nggak bagus. Anak-anak yang di lampu merah itu mikir enak ya ngelap mobil di lampu merah, duitnya banyak,
Enak ya ngamen di lampu merah, cair. Enak ya jualan tisu di lampu merah, orang pada beli. Akhirnya dia mikir apa? Ah, kalau gini mah gua nggak usah sekolah. Nah, ini yang jadi masalah. Karena itu orang tuanya yang zalim. Makin kita kasih bu yang di lampu merah, anak itu makin dieksploitasi oleh orang tuanya. Makanya saya berpandangan itu malah kezaliman. Kalau bisa nggak usah dikasih bu. Kalau mau ngasih bukan begitu caranya. Panggil nak, kamu sekolah? Enggak. Mau kamu sekolah? Berhenti kamu begini. Nanti ibu yang bayarin sekolah kamu. Nah itu baru ngebantu namanya. Mau kamu mondok nak? Kalau kamu mau mondok, ibu yang biayai. Nah, makanya kita bikin pondok itu ya bu ya di Sukadanahar. Biar masuk tuh yang kayak gitu. Cara menyelesaikan masalah. Kalau kita jojong kita kasih, anak itu makin dieksploitasi oleh orang tuanya. Pikir orang tuanya, kalau kita yang di lampu merah orang belum tentu ngasih, tapi kalau anak kecil orang kasihan. Itu yang jangan sampai sedemikian rupa. Jadi ibu-ibu harus cerdas, bersedekah itu harus cerdas. Jadi kalau bisa mendidik, menyelesaikan masalah kalau bisa. Tapi pelit jangan ya. Sering-seringlah berbagi. Belum ada bu ceritanya orang pelit miskin, orang dermawan miskin, nggak ada ceritanya. Mana qasat shadaqatum mimmal, sedekah itu mengurangi, tidak pernah mengurangi harta. Bal yazdad, malah semakin ditambah dan semakin ditambah. Ini mohon maaf, mengapa orang Islam harus baik? Pertama, orang Islam itu satu harus kaya. Kalau bisa ya, tapi jangan maksa. Karena ngapa? Dengan kaya kita bisa sedekah. Betul nggak kira-kira? Ya kalau melarat kan bukan tangan di atas, tapi tangan di bawah. Tapi kalau kita mampu tangan di atas. Dan orang Islam harus baik. Saya ambil contoh bu. Panti-panti. Apalagi di barat, apalagi di daerah-daerah pemurtadan. Orang bikin panti jompo. Mewah. Tapi dananya dari Amerika. Dananya dari Eropa. Dari mana mereka? Yang nyumbang orang-orang kaya Eropa, Amerika. Tapi apa jadinya yang di panti jompo itu? Bisa mati su'ul khotimah. Karena ngapa? Talqinnya salah soalnya. Bukan la ilaha illallah. Mengapa orang bisa bikin rumah sakit bu? Karena ada orang dermawan yang menyumbang. Gara-gara nggak bisa kebayar obat, anaknya masuk rumah sakit tuh, nggak bisa bayar. Ya udah pak, bapak kerja apa? Nggak punya kerjaan. Gini pak, bapak kalau nggak punya kerjaan kami kasih pekerjaan. Kalau anak bapak nggak bisa bayar nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Asal bapak masuk agama kami. Tuh bu, orang yang baik. Saya ada bu, jamaah saya begitu. Karena nggak kebayar ya bu. Dari kontrakan diusir, anaknya masuk rumah sakit, biayanya mahal. Udah bapak kami kasih kerjaan. Anak bapak kami gratiskan, pulang dia ke rumah, nggak ngomong iya, nggak ngomong tidak, nangis. Pihak toko-toko rumah sakit dan toko agamanya datang ke rumah dia, ngebujuk, bawa mie, bawa beras ya bu ya, bawa banyak sekali sedekah mereka lah ya, dibawa ke sana, vitamin, buah-buahan dibawa semua ke sana. Sampai di sana dia nggak jawab iya, nggak jawab tidak. Malam dia nangis bu. Seumur-umur nggak pernah sholat ya. Ya Allah, kalau saya harus mengganti iman saya nggak usah ya Allah. Nggak apa-apalah saya melarat kayak gini. Luar biasa bu. Orang itu sekarang sudah kaya raya. Tanahnya ratusan hektar. Sudah kaya raya. Karyawannya ratusan orang. Kata dia, Ustadz, mungkin Allah ganti takdir saya ya dari melarat menjadi kaya. Karena saya tak mau menggadaikan iman saya. Tapi banyak loh bu yang imannya tergadai. Ya kan? Nah itulah peran orang Islam. Itulah mengapa kita harus baik. Tidak boleh pelit. Karena banyak orang yang butuh bantuan. Termasuk saudara, tetangga kita sendiri. Baik, selanjutnya yang kedua ya bu ya sekarang. Yang kedua. Perkara yang membinasakan, yang merusak itu wahawan muttabaun. Menjadi budak hawa nafsu. Menjadi budak hawa nafsu. Ini perkara yang membinasakan.
Walau ittaba'al haqqo ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, maka rusak langit dan bumi ini. Apalagi diri kita pribadi. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka rusak diri kita sendiri. Hawa nafsu itu begini, nyandu nyandu hawa nafsu. Sekali turutin pengen lagi. Kayak penyakit ngintip. Tahu ngintip ya Bu ya? Ngintip. Zaman sekarang sudah sulit ngintip itu karena tertutup. Kalau gaya di kampung ngintip mah enak, banyak lubang soalnya. Nggak kayak ngintip orang di sungai. Ngintip kalau kata psikolog ya Bu, psikolog, ngintip itu penyakit. Sekali ngintip pengen 2 kali, pengen 3 kali, nggak bisa tidur dia kalau nggak ngintip. Nggak bisa tidur, itu penyakit. Nah itulah hawa nafsu. Hawa nafsu itu nggak ada puasnya. Pengen lagi, akhirnya rusak dengan sendirinya. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang membinasakan, yakni wa'ijabul mar'i binafsi. Wa'ijabul mar'i binafsi. Ujub, sombong diri. Bangga diri. Gua mah maaf ngomong. Nah itu ujub. Maaf ngomong ya. Rasa membanggakan diri sendiri. Baik dia diucapkan dengan lisan ataupun cuman disimpan di hati. Kan ada orang ujub itu di hati. Kalau nggak gua, saya ini paling benar nih. Saya ini paling hebat nih, di hati. Udah ujub juga itu. Pagi mohon maaf Bu, Ustadz juga bisa ujub. Udah naik daun nih, udah terkenal, udah banyak jamaah nih, banyak fans, banyak pengikut, muncul ujubnya. Merasa hebat sendirilah, merasa benar sendirilah. Sampai sedemikian rupa itu penyakit manusia, termasuk penyakit ustadz. Jangan dikira ustadz itu orang suci Bu. Ustadz juga manusia biasa. Kadang-kadang ustadz juga setannya lebih hebat, ustadz juga setannya. Dipilih setannya setan ustadz nih. Sampai sedemikian rupa. Apalagi zaman sekarang ya Bu. Pengajian zaman sekarang habis ngisi langsung diamplopin. Ya bukan amplop kosong, ada isinya gitu. Langsung diamplopin kan. Zaman Nabi nggak ada apa iya Nabi habis ceramah diamplopin. Enggak kan? Apa iya zaman khalifah dulu kalau habis ceramah kayak gini dikasih amplop? Enggak. Zaman sekarang terus gimana Pak Ustadz? Kalau saya Ustadz habis pengajian diamplopin apa enggak? Nah bingung saya ngejawabnya. Enggak ya sayang, sampai di rumah ditanyain istri ya Bu, mana bisa ya? Jangan-jangan mampir kemana begitu. Artinya Bu, ini bisa ngerusak niat. Betul. Ustadz bisa rusak niatnya. Begitu habis ceramah panitia nggak ngasih, mulai dalam hati payah panitia ini. Merusak niatnya, pahalanya selesai di amplop. Allahu Akbar. Jadi semua orang tuh bisa. Gara-gara apa tadi? Sini. Apalagi orang ujub ya Bu. Ujub. Kan ada sih ceramah dikasih transport. Kalau nggak 30 juta nggak datang. Kan ujub. Ujub namanya kan. Makanya saya tuh mikirnya begini Bu. Orang bayar mahal-mahal ngundang dari jauh. Ya kalau saya sih nggak mahal, biasa aja ya. Diundang di kampung, ditelepon kan, Ustadz, apa Pak? Transportnya berapa? Malu bener saya Bu. Saya mikirnya begini, saya datang ke sana, saya ceramah, belum tentu ada satu saja yang dapat hidayah, belum tentu. Betul nggak kira-kira? Begitu ibu-ibu pengajiannya pulang, lakinya tanya, ngaji apa sama Pak Ustadz tadi? Lucu ngajinya, lucunya yang diingat. Bukan ilmunya, bukan pembelajarannya. Gara-gara ujub mentang-mentang dari Bandar Lampung ceramah ke kampung, harus sekian, kalau nggak sekian nggak datang saya. Astagfirullah. Itu penyakit ujub. Apalagi orang yang sudah banyak penggemarnya. Jadi mohon maaf saya ngomongin ujub ini nyeramahin diri sendiri. Siapapun Bu yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu sudah menjadi ujub.
Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri, karena cuman Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. 3 dapatnya ya. Baik, kita persingkat sekarang. Yang selanjutnya, wa amad darajat. Adapun perkara yang mengangkat derajat. Perkara yang mengangkat derajat. 1. Perkara yang mengangkat derajat itu fa ifsa'us salam, menyebarkan salam, budayakan salam. Salam itu ngangkat derajat ya, Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu ngangkat derajat. Perbanyaklah salam. Kalau bisa salam bukan cuman di ucapan awal. Apapun yang kita katakan dengan lisan adalah keselamatan. Jadi jangan sampai mulut kita ini gara-gara omongan kita orang celaka. Gara-gara omongan kita aib orang tersebar. Jangan. Orang yang lisannya menyelamatkan, banyak mendoakan, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Ta'ala. 2 perkara yang mengangkat derajat itu, fa'it'amut ta'am, yakni membagikan makanan. Wa'it'amut ta'am, sering-sering bagi makanan. Makanya ibu-ibu, kalau ada rezeki, bagi makanan. Gaya orang itu kan apa? 4 bulan among-among. 7 bulanan orang hamil, among-among, bagi makanan. Enggak keteng isinya nasi urap, tempe sepotong, tahu sepotong, telur sebelah. Iya, enggak apa-apa, sebelah aja, enggak usah bulat. 1 telur rebus belah. Among-among. Begitu anak lahir, among-among. Anak ngejejak bumi, among-among. Anak tumbuh gigi, among-among. Anak disunat, among-among. Yang perempuan datang bulan pertama, among-among. Rajin-rajin. Ibu-ibu kebeli mobil, among-among. Sedekah makanan. Sedekah makanan gak harus ke orang miskin, orang kaya juga boleh. Ya kayak pengajian tiap Jumat ini. Ibu-ibu lagi ada rezeki lebih nih, among-among, pesan kalau mau repot buat sendiri, bawa ke pengajian. Ibu-ibu pulang bawa makanan. Among-among namanya. Sedekah. Rajin sedekah makanan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbagi makanan itu bagus sekali. Dan tidak harus kepada orang yang melarat ya. Kepada siapa saja boleh sedekah makanan tersebut. Jadi ngangkat derajat. Itu budaya Indonesia ini budaya yang bagus sekali sebenarnya. Sampai orang meninggal aja pakai besek. Subhanallah. Agar tidak membebani, kalau cara di kampung saya zaman dulu, bawa bakul beras, isi beras. Kasih mie kuning, kasih gula, nenteng ayam kampung. Wow, di kampung saya kalau orang mati, Bu, nggak pakai ayam potong, ayam kampung. Kalau di kota udah nggak pakai ayam, nggak pakai beras, duit. Agar ngapa? Orang meninggal tidak terbebani ahli musibahnya ketika dia ingin bersedekah. Baik, yang berikutnya sudah berapa itu dapatnya? 2 ya, baru 2 ya. Yang ketiga, wa sholatu bil laili wan nasu niyamun. Salat di malam hari saat kebanyakan orang sudah sedang pada tidur. Tak ulangi, salat di malam hari saat kebanyakan orang sedang tidur semua. Salat tahajud maksudnya ya Bu ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bertahajudlah sebagai amal tambahan bagimu. Kalau udah kayak ibu-ibu ini rajin tahajud ya Bu, bonusnya banyak betul. Dan semoga dengan tahajud itu Allah mengangkatmu pada derajat yang terpuji. Ustadz, saya ini juga nggak punya karir lagi, udah tua ini, derajat apa yang saya kejar? Mikirnya jangan begitu Bu. Sudah setua ini, kalau ibu-ibu rajin tahajud,
kemuliaannya turun ke anak, turun ke cucu, turun ke cicit. Makanya kalau ngelihat orang hebat bisa ngangkat derajat keluarga, lihatlah siapa orang tuanya. Jangan-jangan orang tuanya yang hebat. Yang sering saya ceritakan, contoh 2 aja lah, yang lain gak enak kebanyakan. Pak Khairul Tanjung, karena orang tuanya orang miskin, Bu. Merantau dari Sumatera Barat kan numpang-numpang di mobil, tinggal numpang-numpang di Jakarta. Sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya mungkin orang tuanya yang doanya bagus, tahajudnya istiqomah. Ini yang paling nyata di depan mata kita, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu hebat. Bayangkan Pak Prabowo sama Pak Sandiaga Uno yang tadinya musuh jadi teman, bekerja sama. Pak Prabowo-nya hebat, walaupun tadinya kompetitornya, beliau mau jadi anak buahnya. Ini luar biasa itu. Saya ambil contoh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu jenderal bukan. Alangkah banyak, Bu, jenderal yang pengen jadi presiden. Tiap tahun ratusan jenderal pensiun kan. Tapi mengapa harus Jokowi? Jenderal bukan, kaya raya kayak Abu Rizal Bakri tidak. Anak kalong bukan, ketua partai bukan. Mungkin yang pengen betul jadi presiden itu ya ketua partai lah. Termasuk mohon maaf, Bu Mega juga masih pengen jadi presiden. Tapi mengapa harus Jokowi? Ganteng? Biasa, nggak ganteng, biasa juga ya. Tapi mengapa jadi bisa presiden? Kalau saya mikirnya, mungkin orang tuanya yang hebat. Itu ibunya Pak Jokowi, Bu Sujiatmi, itu ibunya Pak Jokowi ya. Saya ini belum pernah ketemu, Bu. Saya sempat ke Solo, tapi nggak bisa ketemu kemarin itu. Yang ketemu tuh ulama, Tuan Guru Bajang. Kan ulama, nggak mungkin bohong kan? Dia yang ketemu. Ketika ketemu, ternyata amalnya Bu Sujiatmi itu Senin Kemis nggak pernah berhenti puasa. Tiap malam tahajud dan mengamalkan surat Al-Ikhlas. Setiap hari menzikirkan Al-Ikhlas sampai 1000 kali. Allahu Akbar. Jadi nggak ke dia derajatnya diangkat, ke anaknya. Ibu-ibu juga bisa begitu. Ada ustadz emaknya nggak pernah sholat tapi anaknya jadi bupati. Tapi kan nggak lama ditangkap KPK. Artinya ya Bu ya, sana luar biasa. Itu perkara yang ngangkat derajat. Sholat malam, sholat malam derajat akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang masih niti karir, sholat malam diistiqomahkan. Baik, yang berikutnya, 3 perkara yang menghapus dosa. 3 perkara yang menghapus dosa. 1, fa isbaghul wudu'i fis sabarat, menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin. Dingin nih, males wudu sempurna, tapi dia sempurnakan, hapus dosa-dosanya berguguran. Ini 3 perkara yang menjadi kafarah atau penghapus dosa. Menyempurnakan wudu saat sedang dingin. 2, wa naqlul aqdami ilal jamaat, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah, termasuk datang ke pengajian ya Bu. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wangtizarus sholati ba'da sholah, menunggu sholat setelah sholat. Nunggu sholat maghrib, nunggu sholat isya setelah sholat maghrib, nunggu sholat isyraq setelah sholat subuh, menunggu sholat setelah sholat. Nah kayak ibu-ibu ini kan menunggu sholat asar setelah sholat tahiyatul masjid tadi. Jadi selama ibu-ibu masuk masjid tahiyatul masjid tadi, langsung nunggu duduk di sini sampai asar, maka dosanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Ya kalau kayak gini urusannya Bu, ibu-ibu bakal masuk surga semua.
Allahumma amin. Dosanya habis. Baik, demikian kajian kita sebagai pembuka. Sekarang kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Gimana? Ron? Stop kan, Ron? Oh ya. Menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin. Melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah.